Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita diberi kesempatan untuk mencari ilmu. Halo semuanya, salam kenal. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Erda Juwita Oktiara. Saya dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan mendampingi kalian di video pembelajaran PAI kelas 9 semester 1 bab 1, yaitu tentang iman kepada hari akhir. Baik, langsung saja. Untuk memulai pembelajaran kita kali ini, alangkah baiknya kita berdoa agar diberi kemudahan dan kelancaran. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita memulai pembelajaran kita kali ini, pastikan kalian sudah membaca tujuan dan langkah-langkah pembelajaran di infografis yang dikirimkan ya. Baik, langsung saja. Tahukah kamu yang dimaksud dengan hari akhir? Iya, hari akhir atau kiamat adalah hari kebinasaan atau kehancuran dunia dan seisinya. Pengertian hari akhir juga terbagi menjadi dua, yakni pengertian menurut bahasa dan istilah. Menurut bahasa atau etimologi adalah hari berakhirnya segala sesuatu yang ada di muka bumi. Sedangkan menurut istilah atau terminologi adalah peristiwa di mana alam semesta beserta isinya hancur luluh yang akan membunuh semua makhluk di dalamnya tanpa terkecuali. Dan kenapa sih kita harus beriman kepada hari akhir? Berikut pengertian iman kepada hari akhir. Secara umum, pengertian iman kepada hari akhir atau kiamat yaitu percaya dan yakin bahwa seluruh alam semesta dan isinya akan hancur suatu saat nanti, dan setelah itu akan ada kehidupan yang kekal di akhirat. Sedangkan menurut bahasa atau etimologi yaitu percaya akan datangnya hari kiamat atau hari akhir. Menurut istilah atau terminologi yaitu mempercayai dan yakin akan adanya kehidupan akhirat yang kekal setelah kehidupan dunia ini. Kiamat terbagi menjadi dua macam, yaitu kiamat kecil atau sugro dan kiamat besar atau kubro. Kiamat kecil atau disebut juga kiamat sugro adalah kejadian atau musibah yang terjadi di alam ini. Bentuk dari kiamat sugro seperti kematian setiap saat, banjir bandang, angin beliung, gunung meletus, gempa bumi, peperangan, kecelakaan kendaraan, kekeringan yang berkepanjangan, dan hama tanaman yang merajalela. Kiamat besar atau kiamat kubro adalah kehancuran alam semesta beserta segala isinya. Lalu tanda-tanda kiamat besar atau kiamat kubro adalah: pertama, sasangkala ditiup oleh malaikat Israfil. Ketika sangkakala ditiup oleh malaikat Israfil, maka terkejutlah seluruh isi yang ada di langit dan segala yang ada di bumi. Lalu yang kedua, bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat, sehingga mengeluarkan semua segala isinya. Dan yang ketiga, datanglah suara yang mencekam atau tiupan sangkakala yang kedua, di mana semua manusia bingung dan lari ketakutan tanpa arah. Yang keempat, bumi dan gunung diangkat lalu dibenturkan. Dan yang terakhir, matahari digulung dan bintang-bintang berjatuhan. Datangnya hari akhir atau hari kiamat hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang mengetahui. Manusia secara umum bahkan Nabi dan Rasul pun tidak dapat mengetahuinya. Semua makhluk Allah tidak ada yang mengetahuinya kapan terjadinya hari akhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pesan dalam surat Al-A'raf ayat 187. Yang artinya mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang kiamat kapan terjadi. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Kiamat itu sangat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba.
Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat ada pada Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Adapun hikmah beriman kepada hari akhir diantaranya adalah: pertama, memahami kehidupan di dunia adalah fana. Maksudnya semua manusia harus menyadari bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah sementara. Lalu yang kedua, takut akan berbuat dosa. Maksudnya orang yang beriman kepada hari akhir pasti ia akan menaati peraturan agama, negara maupun masyarakat. Yang ketiga, selalu mengerjakan amal kebaikan. Ya, di dalam kehidupan yang sementara ini, seharusnya digunakan untuk mencari bekal yang sebanyak-banyaknya dengan keimanan dan ketakwaan. Karena dengan itu semua perbuatan pasti akan dituai di akhirat kelak. Yang keempat, hidup selalu optimis. Tidak lupa, Islam mengajarkan kepada manusia untuk selalu optimis dalam menjalani hidup dengan penuh ketabahan dan tawakal. Kemudian kelima, menumbuhkan sikap sabar. Orang yang beriman kepada hari akhir, ia selalu sabar dengan ujian yang dihadapinya, karena ia yakin di akhirat kelak akan mendapat hasilnya. Ya, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung di kolom komentar. Sekian pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.